Om Swastiastu, pemirsa Bali TV dimanapun Anda berada, kembali saya Winata menjumpai Anda kali ini dalam Bali Postok. Saya akan mewawancarai, tapi sebelum saya bicara lebih lanjut, saya akan buka masker dulu. Jadi saya akan hari ini mewawancarai Bapak Gusti Kompiang Pujawan ya. Beliau adalah mantan Ketua HPI, Himpunan Pramuwisata Indonesia, dan kemudian juga penginsir dari Pasemotonan dan Pasar Fukuoka gitu ya. Dan kita akan membicarakan tentang bagaimana pariwisata kita hari ini ketika masa pandemi sudah hampir 5 bulan, kedepannya seperti apa, atau mungkin apa yang harus kita lakukan di saat-saat seperti ini. Kita akan langsung sapa dulu Bapak Gusti Kompiang Pujawan. Om Swastiastu, Tuh Haji. Oke, silakan dibuka dulu. Om Swastiastu. Om Swastiastu, pemirsa Bali TV yang saya muliakan. Oke, ingatnya. Kunapi Gatra, sehat ya? Yeah. Sehat. Karena becek. Ya, itu yang penting ya. Penting semangat, sehat ya. Semangat. Tuh Haji, kalau kita melihat pariwisata kita hari ini sudah hampir 5 bulan ya. Saya nggak tahu bahasanya terpuruk apa seperti apa. Tuh Haji melihatnya seperti apa sebenarnya? Apakah ini yang terburuk atau pernah kita mengalami yang terburuk selain ini? Kalau dia merasa ini pertanyaan yang gampang, tapi jawabannya sulit. Susah. Alvin Toffler mengatakan, it is difficult to answer a wrong question. Jadi pertanyaannya tidak salah, pertanyaannya benar. Tapi menurut perspektif Tiang sendiri, bahwa dibanding tahun 68 kita masih lebih bagus, jauh lebih bagus. Kemarin yang pergi ke Bedugul, harga tiket 30.000 dikasih bayar 25.000. Anak-anak dikasih free. Kelihatan normal-normal saja. Saya sampai bingung, ini apa yang kurang nih? Oh, ternyata daya belinya kurang karena tidak ada tamu domestik dan tamu mancanegara di sana. Semua, kenapa dia katakan sulit menjawab ini? Karena semua dari presiden sampai rakyat jelata seperti saya bicara soal pariwisata. Ini keadaan memang mencekam. Kalau kita pikirkan dengan merengut. Tapi kalau kita biasa-biasa saja, yang lihat dan upacara apa, orang biasa bicara tidak ada kelihatan orang yang susah. Tapi ketika kita bicara tentang COVID, wah semua orang jadi ini. Jadi menurut dia, dibandingkan tahun 64, kalau sudah lahir tahun 64, itu suasananya itu persis seperti kemarin itu. Tetapi rakyat kelaparan, makan ketela. Waktu tahun 64 itu ya, Tuh Haji ya. Kondisinya ekonominya susah gitu ya. Susah sekali. Rakyat tidak bisa makan, makan nasi cacah katanya gitu. Nasi cacah, bongkol pisang itu dimakan. Jadi betul-betul susah karena kita masih eksis. Sekarang kita masih bisa makan nasi ya. Kita ini bisa makan nasi, ada BLT, ada bansos, ada juga semangat gotong royong dari Karamo Bali yang menyumbang pada keluarganya, yang menyumbang pada temannya. Tapi kita tidak ada yang kelaparan. Itu astungkare. Menurut saya Peskensan ini sudah ada. Kalau kita mau yang lebih lagi dalam kondisi ini, jangan dulu. Menurut yang ini adalah tahun bertahannya orang Bali, Karamo Bali. Bertahan supaya kita bisa eksis tiap hari, makan, anak-anak sekolah. Oleh karena itu, yang sangat mengapresiasi presiden dikatakan marah-marah, marah-marah, reshuffle karena pandemi ini, sampai jajarannya TNI, Polri, para medis luar biasa semua digerak. Gubernur Pak Koster tiap hari itu di Bali Pos. Memberikan semangat, memberikan himbauan ya kepada masyarakat Pak Gub ya. Ini sudah merupakan kerja keras ya. Mas media menyuarakan itu. Kalau 62 kan dulu SI atau seluruh Indonesia yang menyuarakan SI.
Suara Indonesia, Ya, Suara Bali Pos dulu Indonesia, ya. Suruh Banghen, Bali Pos. Hmm. Yang dari kecil sudah langgaran. Oke. Jadi kita baca itu keadaan sekarang itu sangat bagus karena apa? Karena semuanya bersatu. Hmm. Kalau ada yang ya megel betul itu kan karena salah pengertian. Salah pengertian. Salah pengertian. Moga-moga beliau itu Cepat mau sadar gitu ya. mentaati apa yang Hmm. dianukan oleh pemerintah standar kompetensi Ya, standar WHO itu. Ya. Artinya tuh Ajing menyampaikan bahwa sebenarnya dalam kondisi sebenarnya lebih baik lah dibandingkan kita pernah mengalami yang susah ya tahun 64 itu ya. Tahun Makan 64. susah. Sekarang oke ekonomi kita terpuruk gitu ya, tapi masih makan masih bisa, upacara masih berjalan gitu ya. Masih berjalan. Orang di jalan masih senyum-senyum gitu ya. Senyum-senyum. Sebenarnya baik-baik saja itu. Tapi Tuh Ajing mengatakan yang penting adalah sekarang kita bertahan dulu dalam kondisi begini kan katanya. Sekarang saatnya kita bertahan. Hmm. Karena apa? Desa adat. Oke. Kita bandingkan dengan desa adat di Bali ini luar biasa. Kerama Bali itu dengan desa adatnya luar biasa. Hmm. Menurut ya. Oke. Karena apa? Tidak ada yang kerama Bali yang minta Hmm. berebutan jenazahnya biar jangan diselesaikan dengan standar WHO. Oh. Mana pernah ada Oke, oke. di Bali Pos, tidak pernah baca di Iya. di media massa ini tidak ada. Ya. Jadi saya sangat mengapresiasi sifat semangat orang Bali. Hmm. Dalam sebuah lagu dikatakan seorang Bali di zaman dahulu setia, taat dan lurus hati. Asalnya budak menjadi raja. Hmm. Tumenggung Wironegoro Surapati itu orang Bali. Ini budak dulu ya. Jadi, Yang budak menjadi raja itu harus semangat yang demikian harus kita miliki. ya. Gotong royong. Hmm. Orang Bali kalau sudah mendapat pimpinan yang bagus, yang benar-benar panutan, pasti melaksanakan Hmm. puputan lah istilah tanda kutip. Hmm. Jadi sekarang ini semangat puputan tanda kutip harus kita kedepankan Hmm. dengan hati tenang, Hmm. pikiran bersih, Hmm. semangat pikiran selalu kita ini kan dalam sembahyang Trisania itu kan dikatakan umur buasya tat sabitur warinia bargo dewasa dimahi yoyona pracodayat, yang terjemahannya kurang lebih ya Tuhan penguasa tiga benua, berikanlah kami memuja kejemerlanganmu dan berikanlah kepadaku semangat pikiran. Kita tidak minta nasi, kita apa semangat pikiran. Hmm. Selama semangat pikiran kerama Bali itu ada, kita pasti eksis. Kedua, kita mengatakan bahwa ada orang yang bijak dalam bahasa Ibrani mengatakan Dino di Malkuto Dino. The law of the land is our law. Hmm. Hukum suatu negara harus kita taati. Hmm. Jadi COVID standar WHO itu harus kita taati. Ya. Ya jangan megel lah atau pura-pura sok-sok jadi pahlawan. Mohon maaf, Ya. Ya. saya kira tidak ada yang begitu, semuanya lurus-lurus. Ya. Itu ya mestinya tidak ada. Kalau sudah itu, kamu itu akan datang kapan? Ketika standar WHO itu sudah kita lulus, baru kamu bisa datang. Biarpun dewa enggong sekarang tidak bisa mengatakan tak bisa. Jadi salah. Apa ilmunya? Oke. Biarpun kemana penjuru dunia dia Oke. belajar, dia tidak bisa. Itu Orang ya. kita ini yang dimaksud ini tidak ada. Oke. Harus tidak ada COVID ini. Tuhu dan keneng napi, begitu kata Indonesia. Oke. Sungguh-sungguh kita tidak tahu apa yang terjadi. Jadi. Mana COVID-nya, mana penyakitnya, apa obatnya, semuanya bicara. Oke. Tapi tidak tahu apa yang sejatinya terjadi. Beliau yang mengatakan. Jadi kata-kata Nadisir itu dari budaya Bali. Kalau Bali itu harus budayanya yang kuat, budaya dan agama itu menjadi satu. Menurut tamu itu hanya ada di Bali. Oke. Budaya, Oke. kelakuan orang Bali Baik. dan lain-lainnya Baik. itu Oke. bersatu. Jadi kita kuat. Oke. Tadi mengatakan saya tertarik dengan kata bahwa
apapun yang dilakukan saat ini, ketika COVID ini belum selesai, kita belum lulus standar WHO, selama itu juga pariwisata kita, artinya wisatawan asing, tidak akan datang ke Bali. Tidak akan datang ke Bali, tetapi pemerintah sudah memberikan good gesture. Pemerintah terus sampai mengadakan dengan, kalau tidak salah, Cina dengan Korea Selatan. Kalau kita Emirat Arab sudah membicarakan supaya tamu datang ke Bali. Kemudian domestik pesawat sudah dibuka. Jadi kehidupan dinormalkan kembali. Pelan-pelan lah kita supaya sadar sama Bali ini bahwa kita ini biasa-biasa saja, tetapi dalam keadaan remang. Remang kita. Oke. Berarti kalau kita bicara tentang kapan ini bangkit, masih belum, kalau Tuh Haji melihatnya Kalau kapan kita bangkit, pariwisatanya akan normal kembali lah tahun begitu. depan. Tahun depan ini sudah mulai, sekarang kan sudah bergerak. Orang-orang bekerja ke luar negeri itu sudah ada yang berangkat. Sudah ada yang berangkat, itu tanda-tanda baik. Saya melihat tanda-tanda baik. Pemerintah mengadakan tindakan-tindakan PLT, selalu presiden itu BLT memperhatikan yang itu, bagaimana tidak boleh korupsi. Pak Gubernur berbuih-buih. Baik. Kira-kira paling cepat tahun depan lah Tuh Haji ya. Ini akan bisa tahun depan. Paling sampai akhir tahun ini kita hanya bisa bertahan dulu ya. Bertahan dulu, melakukan yang terbaik dengan melihat semangat tanda-tanda yang diberikan oleh melihat tanda-tanda baik yang telah diberikan. Kita tinggal mentaati saja. Tapi kalau kita tidak taat, ya bagaimana mau hidup dengan baik? Jadi jangan menyesal. Ada kata-kata orang punya kaki satu tidak misal. Kita punya kaki seperti kaki dua, di menyesal terus begitu. Malahan yang tidak punya kaki semangat ya. Jadi modalnya harus semangat ya. Itu yang kita harus semangat ya. Baik. Oke. Jadi Tuh Haji ingin mengatakan bahwa kondisi kita sekarang ini sudah agak lebih baik lah dibandingkan beberapa tahun-tahun kita pernah mengalami kesulitan. Kemudian lah pariwisata kita memang betul-betul terpuruk karena memang ini pandemi ya Tuh Haji. Pandemi. Ya, kita harus seluruh dunia mengalami ini. Tapi kita harus tetap semangat. Orang Bali punya jiwa. Ya. Semangat itu budaya kita, ada semangat puputan, dan dia harus dimaknai ulang lagi dalam kondisi begini. Tetap disiplin gitu ya Tuh Haji ya? Ya, disiplin. Tetap disiplin. Oke. Itu yang Mungkin sebagai closing statement Tuh Haji, sebagai bagian dari penegasan kembali, Tuh Haji ingin menyampaikan apa kepada pemirsa, kepada masyarakat, kepada pemerintah? Apa yang mesti katakan? Satu, berpikirlah tenang, berpikiran bersih, dan berdoa supaya diberikan semangat oleh Sang Hyang Prabakawi. Kedua, kita berbenah-benah. Jadi yang daerah tujuan wisata itu harus kita kita tidak punya kerja apa-apa, ya sudah punya kerja tapi ada waktu. Kita sudah juga dilakukan oleh pegiat pariwisata. Kemudian ketiga, yang paling penting ini patuhi standar WHO yang selalu dikatakan oleh media massa, cuci tangan, jaga jarak, pakai masker, kemudian olahraga, kemudian minum makan atau minum yang sehat. Jadi itu semua yang ingin katakan. Kalau kita mau bingung, ya bingung sendiri. Apa yang kita harus kerjakanlah itu dengan baik. Baru kita boleh menunggu hasil yang baik. Baik. Sukses Tuh Haji. Luar biasa sudah disampaikan, jadi menyemangati beliau yang sudah lama di pariwisata ya, sepuh gitu ya, tapi punya semangat ya untuk bertahan. Kita sudah tidak melihat ya, kita sebenarnya masih dalam kondisi yang agak lebih baik gitu, dan tinggal semangatnya saja. Ingat protokol kesehatan itu yang ditekankan, supaya kalau ingin pariwisata normal kita harus segera berdisiplin diri, kuat lagi berdisiplin diri, sehingga COVID ini bisa memberikan kita harapan ke depan. Karena proses-proses ini disiplin diri itulah yang menjadi kunci penting untuk orang mempercayai Bali, sehingga orang luar mau datang lagi. Demikian Bali Post Talk kali ini, saya ucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Saya tutup dengan Prama Santi. Om Santi Swastiastu. Terima kasih.
Bali.